Teman-teman pernah lihat iklan Hyundai yang ini nggak? Iklan Hyundai yang itu adalah iklan yang dipasang oleh Hyundai di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 dengan punya pesan yaitu bebas ganjil genap. Sebelumnya saya juga nggak tahu tuh iklan Hyundai tersebut. Cuman karena lagi saya scroll TikTok, kebetulan dapet video TikTok dari Mas Deriansyah kasih solusi yang ini. Di dalam video tersebut, beliau menjelaskan beberapa hal kenapa Hyundai membuat iklan tersebut. Sebenarnya yang menarik dari video TikTok dari Mas Deriansyah itu adalah ada di kolom komentar. Karena di kolom komentarnya itu banyak sekali perdebatan dan keributan yang saya harapkan dari netizen Indonesia yang memang suka berdebat di kolom komentar media sosial orang. Jadi di video kali ini saya mau coba sedikit sharing, kalau misalnya saya yang harus membuat iklan unit tersebut, apa sih step by step yang saya lakukan. Video penjelasannya mungkin akan sedikit berbeda dari yang Mas Deriansyah berikan di video TikTok tersebut. Kalau saya mengerti, karena video tersebut cuma 2 menit, jadi mungkin beliau tidak bisa menjelaskan terlalu detail dan terlalu banyak. Kalau misalnya teman-teman mau bantu support saya, teman-teman nggak perlu yang namanya ngebeliin iMac 5 karena itu kemahalan, jadi teman-teman bisa subscribe channel ini aja. Bagian pertama yaitu tetap pakai target market. Di video TikToknya, beliau menjelaskan bahwa kalau misalnya kita hanya mengetahui gender, umur, atau lokasi tempat tinggal, itu hanya mengarahkan ke asumsi ketika kita membuat suatu marketing campaign. Jadi merasa percuma kalau misalnya kita cuma tahu target market, tapi kita nggak tahu target behavior-nya. Karena ini Hyundai sedang mempromosikan produk mobil listriknya yaitu iNIQ 5, dalam campaign marketingnya, mereka menjelaskan atau mereka mempunyai pesan yaitu bebas ganjil genap. Saya bisa breakdown kenapa Hyundai memutuskan untuk membuat campaign yaitu bebas ganjil genap, tapi versi saya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau protes atau mau gimana, atau mungkin merasa nggak setuju, ya boleh-boleh aja, karena ini versi saya. Hal pertama yang saya lakukan yaitu adalah breakdown target market. Betul, saya tetap pakai target market untuk memulai dari segala jenis marketing campaign yang mungkin saya akan buat ke depannya. Ingat bahwa target market adalah sekelompok orang yang mau kita sasar, yang mau kita target untuk proses promosi kita. Target market itu sebenarnya bisa dibuat jadi lebih rinci lagi, dibagi menjadi 4 bagian atau 4 segmentasi. Yang pertama ada demografi, yang kedua ada psikografi, yang ketiga ada behavior, dan yang keempat ada geografi. Nah, sedangkan kalau misalnya di contoh video tadi, yang disebutkan bahwa umur, gender, dan lokasi, itu sebenarnya hanya sebagian dari breakdown target market. Di mana umur dan gender dan lokasi adalah bagian dari demografi dan geografi. Jadi harus benar-benar disegmentasi. Siapa sih orang yang mau kita sasar dan mau kita jadiin sebagai target market kita. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat, mungkin secara simpelnya adalah kayak gini nih. Saya breakdown menjadi 4 segmentasi, yaitu ada demografi, ada psikografi, ada behavior, dan ada geografi. Dari informasi yang saya dapatkan sebelumnya, saya bisa menentukan atau membuat statement target market mana sih yang mau saya incar, yang mau saya sasar untuk membuat campaign marketing yang pengen saya buat. Terkhususnya untuk video kali ini, saya mau coba buat promosi untuk jualan Ioniq 5. Maka saya memutuskan untuk mentarget yaitu laki-laki umur 30-50 tahun, pekerjaannya itu karyawan swasta atau wira swasta yang mungkin rumahnya ada di Jakarta atau Jabodetabek yang punya kantor di daerah Jakarta. Setelah saya tahu siapa yang mau saya target, saya membreakdown lagi nih, apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari target market tersebut. Bisa jadi ukuran mobil seperti apa, apakah lebih hemat dari mobil yang udah ada, atau bagaimana maintenance-nya, lalu pusing karena macet dan polusi, mungkin ada gak mau terjebak ganjil genap, lalu pengen tetap mobilitas, dan masih banyak lagi. Setelah permasalahan dan keinginan dari target market tersebut kita dapatkan, maka selanjutnya adalah apakah produk Ioniq 5 ini bisa menjawab kebutuhan atau menjawab masalah yang mungkin target market punya. Maka masuk ke bahasan kedua, yaitu jawaban solusi dari Ioniq 5. Sekarang kita akan cari tahu nih, apakah benar-benar Ioniq 5 ini bisa menyelesaikan masalah atau kebutuhan dari target market tersebut. Maka fokus selanjutnya yaitu membreakdown fitur dan benefit yang dimiliki oleh Ioniq 5. Di penjelasan video TikToknya Mas Dery, beliau menjelaskan kalau misalnya Hyundai itu bodoh, maka fokusnya hanya di mobil listrik, go green, ramah lingkungan, atau mungkin tenaganya sekian HP, dan semacamnya. Karena yang disebutkan di video tersebut, yang tadi saya sebutkan juga, adalah hanya basic fitur dan basic benefit dari suatu produk. Dan tuh nggak perlu kita ngomongin kalau Hyundai itu bodoh.
siapapun yang bikin marketing campaign hanya menyebutkan basic fitur dan basic benefit, kita juga bisa menghukumi hal yang sama. Bahkan kita harus bisa mengkomunikasikan benefit yang relate dengan target market yang bisa berdampak dan bermanfaat untuk target market dan kehidupannya. Dari permasalahan yang saya udah list sebelumnya, mungkin INEC 5 ini bisa menjawab permasalahan seperti lebih hemat, mau bebas ganjil genap, dan tetap ingin mobilitas. Tinggal diperbagus aja nih kalimat kopinya atau pesannya supaya bisa kelihatan menarik, tapi tetap simple. Kurang lebih, saya bisa bikin buat seperti ini. Charge mobil lebih murah daripada isi bensin. Lebih hemat dengan INEC 5, gak pusing ganjil genap dalam kota, anti ribet ganjil genap, bebas ganjil genap, tetap mobilitas setiap hari, nyaman berkendara kapanpun di dalam kota, untuk kamu yang bergerak dinamis. Dan sebenarnya masih banyak lagi opsi yang bisa dibuat untuk lebih menarik lah dalam menyampaikan pesan apa yang pengen disampaikan dalam suatu marketing campaign yang pengen kita buat. Tentu kita nggak mungkin pakai 3 tema besar yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu lebih hemat atau bebas ganjil genap atau tetap dinamis. Kita pilih salah satu aja, kita sesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan dari target market. Karena target market yang kita sasar adalah orang yang tinggal di Jabodetabek atau di Jakarta dan bekerja di kantor yang ada di Jakarta, bahwa sekiranya Hyundai ini udah tepat untuk memasang iklan di Bandara Soekarno-Hatta. Karena ini jadi hal yang efektif, karena mungkin orang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta itu rata-rata mungkin orang yang tinggal di Jabodetabek, yang mungkin kantor di Jakarta juga, memang yang sedang berpergian dengan pesawat. Masuk ke bagian ketiga yaitu konklusi. Sebenarnya iklan Hyundai IONIQ 5 yang ada di Bandara Soekarno-Hatta itu merupakan salah satu bentuk campaign marketing yang dilakukan oleh Hyundai. Kalau menurut saya, tujuan dari iklan Hyundai IONIQ 5 yang ada di Bandara Soekarno-Hatta tersebut adalah sebatas untuk awareness saja. Dengan memahami apa yang ada di bagian satu dan bagian kedua, kita sebenarnya bisa membuat banyak hal untuk campaign marketing kita. Bisa itu untuk menulis script video ads, atau mungkin menulis script video promosi biasa, atau mungkin campaign marketing lainnya. Karena untuk contoh case di video kali ini, saya mentarget orang yang kerja kantoran di Jakarta atau punya kantor di Jakarta, maka fokus yang saya buat yaitu seperti video yang saya jelaskan ini. Kalau misalnya teman-teman nanya, bisa nggak mas? Kalau misalnya mas Wawas bikin contoh target market yang beda dari yang di video kali ini? Ya, saya bakal jawab bisa. Contohnya bisa aja kayak gini. Kita bisa membuat target market untuk ibu rumah tangga yang harus nganterin anaknya sekolah, lalu setelah dari situ mereka pergi ke mall atau coffee shop di daerah Jakarta. Bisa juga untuk orang yang udah punya mobil, tapi pengen coba mobil listrik. Bisa juga untuk orang yang nggak mau ribet untuk perihal maintenance, itu juga bisa. Dan untuk case di video kali ini, memang saya fokuskan untuk mentarget orang yang bekerja atau punya kantor di area Jakarta. Karena dari Jakarta ada peraturan ganjil genap yang berlaku. Kalau misalnya di kota lain yang nggak ada ganjil genapnya, misalnya di Bandung atau mungkin di Cirebon bahkan, tetap melakukan atau tetap menggunakan promosi yang sama, maka jelas pesannya pun nggak akan relate dan nggak akan nyambung. Dan pastinya nggak akan works. Mungkin kalau misalnya kita mau pakai promosi untuk di kota lain, mungkin kita bisa mengincar angle lebih hemat. Bisa jadi placement iklannya kita pakai baliho di jalan-jalan besar di kota-kota yang pengen kita promosiin. Bagian keempat yaitu penutup. Sebelum saya tutup video kali ini, semoga teman-teman bisa paham dan mengerti alur membuat copy untuk sebuah konten promosi. Walaupun mungkin penjelasan saya singkat, tapi setidaknya garis besarnya kurang lebih kayak gitu lah. Nah, sebenarnya ini bisa digunakan oleh siapapun dan industri apapun, cuman mungkin nanti yang membedakannya adalah skala promosinya, mungkin juga placement tempat promosinya juga, atau mungkin orang yang di-endorse atau orang yang kita pakai untuk mempromosikannya pun, ya bedanya paling di situ aja. Dan sekali lagi, ini adalah versi yang saya buat. Saya yakin orang yang buat campaign marketing di Bandara Soekarno-Hatta tersebut adalah orang hebat yang dipercaya oleh Hyundai untuk membuat sebuah campaign marketingnya. Saya hanya ingin coba membantu membreakdown konten promosi yang Hyundai punya supaya bisa dimengerti oleh teman-teman dengan ilmu atau dengan apa yang saya pahami. Dan tujuan lainnya yaitu saya pengen coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar video TikTok Mas Deriansyah di video tersebut. Karena kalau misalnya ngejawabin satu-satu, rata-rata pertanyaannya itu pertanyaan yang mengulang atau mungkin pertanyaan yang sebenarnya punya garis besar yang sama. Jadi semoga teman-teman yang melihat video ini dan masih punya pertanyaan-pertanyaan, jadi nggak terlalu bingung lagi lah. Di next video, mungkin saya akan coba membuat step by step gimana cara bikin campaign marketing untuk UMKM. Karena katanya contohnya itu nggak apple to apple kalau misalnya UMKM dibandingin dengan Hyundai. Ini kalau misalnya udah jadi, mungkin saya akan linkkan videonya di sini, atau mungkin bisa teman-teman cek di deskripsi. Semoga teman-teman suka dengan video kali ini,
Dan yang paling penting, semoga video ini bisa sedikit bermanfaat lah untuk teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video kali ini dan kira-kira punya ide konten apa untuk saya buatkan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau diskusi tentang perihal video kali ini, teman-teman juga bisa tulis di bawah. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you di next video.